Hai guys, ini merupakan solusi dari Binance mengatasi masalah BUSD mereka. Apa nama stablecoin ini? Kita akan lihat analisa daripada Look On-Chain. Ada juga soal berita Bitcoin MTGOX yang akan dimulai diberikan kepada para kreditornya, analisa on-chain dan juga technical analysis. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan time frame daily harga Bitcoin seperti biasa. Kemarin close dengan merah, tidak terlalu banyak perubahan. Volatilitas semakin menurun kalau kita lihat daripada week atas dan week bawahnya. Close di sekitar 22.400 dan hari ini dimulai dengan sedikit kenaikan. Dari RSI dan MACD-nya itu masih dalam posisi yang bearish ya teman-teman. Masih mengarah ke bawah. Untuk di time frame 4 jamnya itu masih sideways saja dan polanya itu adalah pola bear flag. Ada potensi untuk meretest terakhir di sini kalau memang diizinkan untuk naik ke atas sana itu di harga 22.800 atau 22.900-an dan ada juga potensi bisa langsung terjadi breakdown dari sini untuk membuat lower low yang baru yang lebih rendah dibandingkan dengan harga 21.900-an yang ada di sini. Tetap tunggu breakout tersebut untuk terjadi agar bisa terkonfirmasi dengan penuh ya teman-teman. Dari indikator sendiri RSI ini lagi menuju ke resistance 50 dan MACD masih mengarah ke atas. Tidak terlalu banyak perubahan yang terjadi untuk harga Bitcoin. Kemarin ketika harga Bitcoin itu sempat naik di malam hari ya teman-teman, harga altcoin juga ikut naik. Itu lumayan ada relief rally sedikit ya teman-teman, di mana Decentraland mana itu memimpin kenaikannya dengan 9,4%, GMX 8%, ini adalah salah satu koin favorit saya. Render ini kalau tidak salah koin AI atau Metaverse, saya lupa. Phantom dan Optimism juga ini adalah koin favorit saya. Meskipun ada kenaikan yang cukup lumayan yang terjadi kemarin malam itu, tetapi dari harga Bitcoin sendiri itu tidak terlalu bullish. Ini polanya itu korektif ya teman-teman. Jadi kemungkinan akan mengikuti melanjutkan tren sebelumnya, yaitu tren ke bawah. Akan ada candle impulsif ke bawah yang mengarah ke bawah ya teman-teman. Jadi itu bisa membuat harga altcoin juga turun. Bitcoin menarik harga altcoin tersebut. Beberapa altcoin sudah masuk ke daerah buy zone kalau saya lihat, tetapi ada beberapa yang masih belum masuk ya teman-teman. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana caranya Binance memitigasi masalah stablecoin yang mereka perlukan untuk exchange-nya ya teman-teman setelah BUSD mereka itu di-ban. Analisa ini diberikan oleh Look On-Chain. Ketika regulasi SEC soal BUSD itu diimplementasikan, Binance sekarang sedang melihat untuk berkolaborasi dengan project-project stablecoin lainnya. Secara on-chain, ada aktivitas di mana dia mencetak 180 juta TUSD dari tanggal Februari 16 sampai ke 24 Februari. Listing LQTY di Innovasi Zone tanggal 28 Februari. Launching True untuk perpetual kontraknya, jadi udah bisa trading futures untuk koin True ini, dan betul nama koinnya itu adalah TrueFi. Ini adalah project yang membuat stablecoin TUSD tersebut, dan ada indikasi kalau TUSD ini akan bisa digunakan untuk trading pair di Binance. Kalau kita melihat aktivitas di sini ya, ini adalah aktivitas awalnya. Memang kita tidak bisa tahu 100% apakah akan ada trading pair TUSD ini, tapi kalau itu beneran terjadi, maka harga koin TrueFi ini juga bisa naik ya teman-teman. Harga daripada True dan LQTY ini naik lebih dari 200% dalam 30 hari terakhir. Dan Whale juga mengakumulasi True dan LQTY, dan saya juga memasukkan dua koin ini sebagai koin yang di watchlist untuk saya lihat dan kemungkinan berpotensi untuk saya beli juga karena ada fundamental yang kuat bisa dipakai oleh Binance untuk memasukkan sebagai trading pair-nya di dalamnya. Wallet address yang OX4322 ini membeli 23,5 juta koin True ini atau sekitar $3 juta sekarang ini di Binance dengan harga rata-rata $0,07 dari 23 Februari sampai 3 Maret. Ada juga whale yang lain membeli sebesar $700.000 LQTY dengan harga rata-rata $0,97. LQTY sendiri itu membuat stablecoin LUSD ya teman-teman, di mana Binance itu akan bekerja sama dengan mereka. Ketika regulasi SEC ini diimplementasikan, stablecoin decentralized ini mendapatkan angin segar karena dinilai bisa menjadi solusi untuk masalah centralized stablecoin seperti BUSD dan mungkin juga USDT dan USDC ya teman-teman. Ada DAI, Frax,
SUSD dari Synthetix, Magic Internet Money MEM dari Spell, dan juga ada stablecoin yang baru dibuat oleh AV, GHO, Ghost, dan CRV USD daripada Curve Finance. Ini juga berpotensi untuk menjadi stablecoin yang akan dipakai di kemudian hari ya teman-teman. Jadi menurut saya ini ada potensi cuan buat kita karena TrueFi sendiri dan LQTY Liquidity itu bisa berpotensi untuk naik ya teman-teman. Ini bukan koin stablecoinnya, tetapi koin semacam governance coinnya. Dan ada koin satu lagi yaitu LUSD dan TUSD yang dikeluarkan oleh mereka untuk mengurusin masalah stablecoinnya. Market cap daripada TrueFi sendiri 120 juta, jadi ini masih tergolong kecil ke menengah. Circulating supply-nya itu sudah hampir 90%, jadi ini tidak ada masalah supply-nya. Trading volume 24 jam ini cukup baik. Fully diluted valuation juga cukup baik ya teman-teman. Total value lock-nya itu sedikit 1,2 juta. Saya kurang tahu apa fungsi daripada DeFi yang ada di TrueFi ini. Dari segi harga ini dia sempat naik ke sampai $1 itu di tahun 2021. Kondisi sekarang itu relatif rendah ya teman-teman. Rendahnya itu di sekitar $0,026. Jadi di bulan Januari itu cukup rendah di harganya dan naik sampai ke $0,12 itu atau naik sekitar 4-5 kali lipat daripada bottom yang ada di sini. Masukkan koin ini ke watchlist teman-teman juga ya karena fundamentalnya yang menjadi spotlight sekarang. Poin yang kedua adalah Liquidity, LQTY, market cap 190 juta, lebih gede sedikit daripada TrueFi. Circulating supply ini juga hampir selesai ya teman-teman. Dari histori harganya, ketika awal-awal dia launching itu adalah harga tertingginya, ada nge-hype di atas, kemudian turun perlahan-lahan dari situ dan membottom di sini. Poin ini itu lahir di tahun 2021 dan sepertinya ini adalah waktu-waktu yang tepat untuk membelinya karena secara garis besar ini masih dalam posisi bottom seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau akumulasi ya boleh-boleh saja. Secara jangka pendek bottomnya itu di sekitar 0,54 dan sekarang naik itu ke $2. Jadi ada kenaikan sekitar 4 kali lipat ya teman-teman dari bottomnya. Kedua koin ini juga tersedia di Binance, jadi tidak ada masalah soal likuiditasnya. Bisa beli banyak, bisa beli sedikit. Dan market cap daripada BUSD ya teman-teman, ini juga dalam proses menurun. Jadi kalau misalnya teman-teman ada BUSD ya, lebih baik ditukarkan dulu dengan koin-koin lainnya. Misalnya USDT untuk sementara ya teman-teman, jangan pegang BUSD lagi. Dan sekarang kita akan melihat analisa juga dari Look On-Chain mengenai Bitcoin MT Gox, di mana kreditornya akan menerima pembayaran mulai dari tanggal 10 Maret ini 3 hari lagi ya teman-teman. Tetapi tidak usah khawatir karena ini bukan dikasih semuanya di tanggal ini. Itu sifatnya itu bertahap. Pembayarannya itu bisa mulai dari 10 Maret tetapi tidak semuanya itu dibayar. Tapi berlangsung sampai bulan September nanti, jadi bertahap dan dalam jangka waktu yang beberapa bulan. Exchange crypto juga akan membuat delay-delay, jadi nggak akan cepet-cepet banget. Dan dari sini kita bisa lihat ya teman-teman, ini untuk men-track pergerakan Bitcoin yang dikeluarkan daripada cold wallet tersebut dari sekitar bulan 10 atau 9 ini tahun 2021 tidak ada pergerakan ya teman-teman. Jadi belum diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya ya teman-teman. Dan ada sekitar 137.900 Bitcoin yang akan diberikan nantinya. Melihat dari harga Bitcoin yang tidak bisa di-withdraw waktu itu di tahun 2014, itu harganya 815. Dibandingkan dengan 22.000 ini, itu sekitar 20 atau 30 kali lipat sekitaran itu ya teman-teman. Jadi secara psikologis ya menurut saya, orang-orang akan take profit karena untungnya itu sudah lumayan besar dan kejadiannya sudah berlangsung dengan sangat lama. Jadi kita akan pantau terus untuk pergerakan Bitcoin dari wallet MT Gox ini teman-teman. Dan terakhir adalah soal analisa on-chain daripada CryptoQuant, di mana kemungkinan kita akan bisa melihat bull market yang baru lagi ya teman-teman, di mana harga sekarang itu berada di atas realized price-nya. Data secara historis itu mengindikasikan kalau long-term holder itu lebih signifikan dibandingkan dengan short-term holders. Ketika Bitcoin itu berhasil meng-cross di atas realized price-nya, akan membentuk bull run yang baru. Di tahun 2015, tahun 2016 terjadi hal yang sama juga. Sempat naik ke atas, kemudian turun sedikit, habis itu
2 tahun ke depan adalah bull market yang sangat besar. Terjadi juga di tahun 2019 ke atas, kemudian ada corona dump, tetapi kalau kita lihat dari sini, selama 2 tahun ke depan itu juga terjadi bull market yang sangat kuat. Dan kali ini juga kita melihat kalau harga itu naik di atas realized price ini dan bisa memulai bull market yang baru, mungkin ke harga 160 ribuan atau mungkin juga bisa ke harga yang lebih tinggi, kita tidak tahu. Kita akan analisa nanti ketika harga sudah mulai dalam posisi naik ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman punya posisi untuk bull market yang kali ini Bitcoin atau altcoin yang fundamentalnya itu bagus. Nah itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.